Bukan menjadikan hobi cosplay itu sebagai satu alat yang jatuhnya jadi image-nya jadi negatif. Saya Mia Hyusuke. Saya menekuni hobi cosplay ini lebih kurang sih udah antara 15-17 tahun ya. Lebih dari 15 tahun sih yang utamanya. Soalnya dari dulu sebetulnya sebelum ada cosplayan juga, saya tuh sebetulnya memang seneng acting, seneng berperan jadi karakter. Kalau dulu waktu masih kecil saya pernah masuk ke sanggar gitu ya, suka pentas drama, pentas seni. Ya, saya memang dari situ akar mulanya. Nah, terus waktu ada cosplay ya otomatis jadi kepengen memerankan satu karakter dan akhirnya ya fokus menekuni bidang itu. Itu udah lama sekali ya. Bahkan boleh dibilang mungkin saat itu saya tuh termasuk generasi awal banget cosplay itu masuk di Indonesia, mulai di notice di Indonesia, dan saat itu kita image-nya masih dianggap orang aneh, dibilang weirdo, dibilang freak ya. Kalau tahunnya saya agak lupa, tapi mungkin kurang lebih aja 2003 2004 kira-kira yang seingat saya waktu itu. Itu di event kecil di Surabaya waktu itu. Pertama kali saya cosplay jadi tokoh Subaru Sumeragi dari ceritanya Tokyo Babylon. Pada saat itu memang lagi hit kisah itu gitu. Kalau dulu mungkin paling murah itu 350.000 masih dapat kalau untuk bikin kostum ini ya. Tapi ya kalau sekarang kan tentu udah nggak ini ya, mungkin dapat ya yang kualitasnya pasti kita tahu lah kurang apa gimana. Jadi kalau bisa dibilang range kostum saya antara kalau dari dulu sampai sekarang ya antara 350, mungkin sekarang kalau penyesuaian harga mungkin di atas 500 deh kira-kira ya kalau saya ini estimasinya, antara segitu sampai 3 jutaan. Saya variasi ya, ada kain, ada props, tapi kalau dulu saya memang kebanyakan juga bisa bikin propsnya sendiri, atau ada beberapa kostum juga yang memang saya bikin sendiri, itu untuk neken budget juga ya. Nah itu biasanya ya saya pakai bahan antara kain, busa hati, sama mungkin pipa pralon, atau saya kan juga suka craft ya, jadi ya bahan-bahan seadanya dari craft gitu. Kalau sekarang memang waktunya saya udah nggak ada untuk bikin sendiri, jadi kebanyakan memang memesan dari kostum maker. Foto saya mungkin sih 25-an ada, 25-an kostum. Kalau untuk penyimpanan, kalau kain-kain ya disetrika, dilipet, terus saya masukin dalam rak lemari khusus. Kalau misalnya armor itu disimpan dalam kardus, dikasih kapur barus gitu. Terus kalau saya sih punya tips, misalnya ini selalu saya lakukan dari dulu ya. Kalau tiap habis event itu kostumnya jangan langsung masuk di penyimpanan, nanti takut kan biasanya kan kita masih keringat apa hawa-hawa dari badan gitu ya kan, bisa bikin cepet rusak kostum kalau kita langsung simpen. Jadi saya selalu angin-anginin dulu paling nggak semalam. Kalau misalnya itu armor juga diangin-anginin semalam, baru nanti kalau kain di besokannya dicuci, kain itu dicuci besoknya. Kalau armor dilap-lap aja pakai kain bersih, baru disimpan di kardus gitu. Itu karakter ya Robin Damien itu yang sering kali orang ingat dari saya. Terus Tres Ikus itu juga untuk generasi yang lampau ya, mungkin generasi-generasi pendahulu kalau lihat saya ingatnya itu karakter Tres Ikus itu. Kalau yang baru-baru ini banyak juga yang suka ngomong ke saya denger gitu langsung bilang saya tuh masuk banget image-nya Alita.
Alita sama Captain Marvel ya. Captain Marvel memang iya banyak yang ngomong juga. Kalau yang berkesan sih ya itu beberapa diantaranya karena saya diliput media Jepangnya langsung, di fitur di majalahnya mereka. Itu majalahnya namanya Cosmos. Ada 4 kali saya di fitur di situ. Terus pernah juga sama majalah dari Gokigen cosplay itu Osaka juga, itu juga saya di fitur di situ. Terus kalau yang tadi yang sempat saya sebutkan itu pernah dapat sertifikat MURI untuk kategori cosplay Indonesia. Terus achievement lain ya diundang ke acara-acara TV yang melibatkan cosplayer. Mungkin saya juga pernah beberapa kali menjadi guest star ya di program-program acaranya. Terus kalau jadi juri di event kompetisi cosplay waktu sebelum pandemi juga pernah. Terus dapat tawaran kerjasama dari officialnya ya, itu juga salah satunya yang achievement yang udah saya dapat sampai saat ini. Ya ketemu sama aktor sama artis original pemeran filmnya itu juga sesuatu yang pastinya nggak bakal saya lupa selama saya berkarir cosplay ini. Itu yang achievement dan bisa dibilang kenangan-kenangan berharga saya juga dalam hidup saya ya selama saya menekuni cosplay. Kalau tips-tips dari saya paling ini ya, kalau pertama sih pilihlah karakter yang, jadi istilahnya bijaksana lah memilih karakter. Bukan berarti saya membatasi kalian nggak boleh pilih karakter yang kalian suka, enggak. Cuma ya kalau ini kan namanya juga saran ya. Kalau kalian tetap mau maksain masuk ke situ nggak apa-apa, silakan. Cuma bagusnya akan lebih impress kalau kalian dapat karakter yang cocok dengan perawakan kalian sendiri. Itu pertama. Terus kalau misalnya dari saya juga, kedua, kalau misalnya kita sudah dibilang kalau kayak saya gitu ya, udah beberapa kali pernah diajak kerjasama juga sebagai cosplayer, itu ya profesional aja. Maksudnya jangan terlalu banyak menuntut atau maaf kata nih, ini sering kali juga saya agak ngelihat untuk era sekarang ya, cosplayer itu yang kena sebutannya star syndrome. Itu makin banyak sekali sekarang. Kita tuh seniman sebagai cosplayer. Jadi kalau saya hanya bisa menghimbau sebagai namanya seniman, kita berusahalah membaur dengan lingkungan sekitar di mana kita saat itu sedang bekerja sama. Jangan terlalu banyak menuntut, atau kasar katanya jangan sok ngartis. Soalnya sekalipun kita adalah artisnya pada saat itu ya, pada saat kerjasama atau event tersebut, cuma akan lebih langgeng kalian jadi cosplayer yang istilahnya secara fun juga oke, secara diajak kerjasama juga oke, akan lebih langgeng kalau kalian seperti itu, tidak star syndrome, membaur, profesional. Terus ya selebihnya sih silahkan kalau kalian mau fun gitu, karena memang kalau dibilang cosplay is about fun, disitulah fun yang istilahnya bijaksana kalau saya boleh gitu ya. Itu sih mungkin tips-tips. Kalau semua event yang pernah saya datengin sih, atau pernah saya ikutin sih berkesan ya, rata-rata berkesan. Soalnya saya memang cukup pilih-pilih kalau datang ke event, jadi nggak semua event tuh saya pasti datengin. Sebelum pandemi ya, nggak semua event atau semua kompetisi cosplay itu pasti saya datengin, enggak. Saya agak pemilih kalau dalam hal itu. Jadi yang saya pilih tentunya saya berkesan. Jadinya rata-rata yang saya datengin tuh kayak event, contoh Toys Fair yang saya hampir setiap tahun memang selalu ada di situ ya, Toys Fair, ICC, kayak Popcorn juga, itu juga event-event yang cukup saya punya kesan bagus ya. Kalau untuk ICC mungkin ini juga salah satu memori saya yang paling berharga, saya nggak bisa lupa.
itu pernah diajak kerjasama official dengan salah satu pihak developer film ya di tanah air waktu sebelum pandemi. Terus pernah juga diajak naik panggung waktu itu paling berkesan juga sama saya, sama penyanyi originalnya Voltus 5, Mitsuko Hori. Itu pada saat saya juga lagi cosplay sebagai karakter dari Voltus 5 itu Megumi. Bisa dibilang itu yang nggak bakal saya lupa. Sama di Toys Fair sebelum pandemi. Ini juga salah satu achievement sama salah satu kesan saya terpilih sebagai Diva Cosplay Indonesia ya. Kalau dulu mereka nggak tahu dan saya memang agak menyembunyikan ini dari keluarga karena keluarga saya termasuk konvensional. Jadi dan mereka tidak menganggap cosplay itu sebagai sesuatu yang yang bagus ya, yang positif gitu pada saat itu. Tapi kalau sekarang memang sudah berubah nih, terutama dari ayah saya. Ayah saya sih sekarang udah tahu saya sekarang cosplay kayak begini, dan beliau sih ternyata setelah melihat bagaimana komitmen sama apa yang saya dapat dari sini ya, mungkin jadi beliau akhirnya oke gitu, nggak melarang, nggak apa. Ya di situ ayah saya juga udah kelihatan mendukung sih kalau sekarang ini. Iya ada, saya sebelum pandemi sih sebetulnya sebagai guru ya di sekolahan offline. Terus saya juga sebagai freelance ilustrator sama penterjemah. Sama saya juga suka bikin ini kan crafter ya, jadi crafter seperti itu. Kalau buat saya kondisi saat ini yang udah pandemi begini, sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada event cosplay, nggak ada apa. Karena saya tuh basically orang yang cukup adaptatif ya, jadi tuh saya dalam kondisi seperti apapun biasanya bisa cepat menyesuaikan diri gitu. Apalagi sekarang walaupun tidak ada event, tidak ada kompetisi, tapi saya juga udah punya teman-teman dari circle cosplay. Nah itu juga yang beberapa juga tetap asik diajak main, kita tetap latihan bareng, misalnya untuk menjaga kebugaran, menjaga imunitas tubuh ya, supaya jangan drop kayak gitu, tetap ada circle-nya. Kalau dibilang soal harapan ya, saya masih berharap ada cosplayer yang masih murni menjalankan cosplay karena memang ingin seni perannya, ingin menghidupkan karakter yang memang dia suka, dan bukan menjadikan hobi cosplay itu sebagai satu alat yang jatuhnya jadi image-nya jadi negatif. Itu yang berhubungan sama keresahan saya belakangan ini ya, kalau melihat perkembangannya cosplay. Kalau dibilang cosplay sebagai batu loncatan, mungkin bisa jadi saja, tapi jadikan batu loncatan yang positif. Itulah yang saya mau ajak dari teman-teman, dari adik-adik penerus gitu ya. Bikinlah citra cosplayer tuh yang positif. Mungkin kalau harapan saya itu aja, kembalikan cosplay ke jalurnya yang benar, yang positif, yang membuat orang tua kita tuh tidak cemas kalau mengizinkan kita cosplay. Karena kan selama ini kan juga saya juga banyak lihat seperti itu ya, cosplayer yang dilarang bercosplay sama orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya melihat secara permukaan saja ya, ke image-nya jadi negatif. Itu yang saya tidak menyayangkan dan prihatin, itu aja.